Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini Kiki punya saham akan membahas tentang saham Bluebird. Emang seperti apa sih saham Bluebird itu? Teman-teman dari Jakarta udah pasti tahu lah ya, Bluebird adalah perusahaan taksi terkemuka di Indonesia yang terkenal dengan warna biru khasnya. Tapi kamu tahu nggak sih? Dulu, Bluebird dianggap kalah bersaing dengan Gojek dan Grab. Tapi ternyata, Bluebird malah berubah menjadi salah satu penyedia layanan transportasi terbaik di ibu kota. Kira-kira apa ya rahasia mereka? Kok bisa mereka itu masih bisa bertahan sampai sekarang? Awal kesuksesan Bluebird dimulai dari tahun 72. Bluebird memulai usahanya dengan membeli mobil Holden Torana sebanyak 25 unit. Seiring berjalannya waktu, Bluebird semakin berkembang dari tahun ke tahun. Bahkan di ibu kota saja, para pesaingnya pun bingung, gimana ya caranya biar bisa ngalahin Bluebird. Tapi pada tahun 2015, Bluebird terus mengalami tren negatif dari tahun ke tahun. Hal itu disebabkan karena kemunculan startup transportasi yang mulai menyerbu Indonesia seperti Gojek dan yang lainnya. Tentu saja dengan harga yang lebih murah dan mudah. Dengan munculnya Gojek dan kawan-kawan membuat pelanggan setia Bluebird satu persatu pun pergi. Alhasil, perusahaan Bluebird mulai limbung. Hal itu makin diperparah dengan pandemi COVID-19 yang membuat omset Bluebird turun hingga 41%. Alih-alih menyerah, Bluebird perlahan-lahan mulai berbenah. Lalu apa ya langkah pertama Bluebird untuk kembali ke dalam persaingan? Langkah pertama Bluebird adalah ATM, amati, tiru, modifikasi. Bluebird pasca pandemi memilih untuk bergabung ke dalam ekosistem Gojek melalui fitur Go Bluebird di aplikasinya. Mereka itu tahu kalau sudah tertinggal jauh dari para kompetitornya. Maka dari itu, Bluebird memilih untuk masuk aplikasi Gojek agar pengguna yang sudah terbiasa memesan ride lewat aplikasi tetap bisa memilih Bluebird sebagai pilihan mereka. Langkah Bluebird berikutnya adalah meningkatkan kualitas layanan. Bluebird melihat celah. Mitra driver di aplikasi startup itu sifatnya lebih ke sukarela, sehingga kualitas layanan sering sekali tidak bisa dikontrol. Bluebird memanfaatkan ini dengan mendorong drivernya untuk tidak pilih-pilih penumpang, mau hujan deras ataupun perjalanan jauh sekalipun. Kenapa Bluebird melakukan itu? Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah satu, membuat pelanggan merasa aman, nyaman, dan percaya bahwa Bluebird selalu bisa diandalkan. Langkah terakhir Bluebird adalah inovasi armada. Bluebird terus memperluas pilihan bagi para pelanggan setianya, mulai dari mobil listrik hingga armada eksklusif. Semua tersedia. Meskipun tarifnya sedikit lebih mahal, tapi pelanggan Bluebird tetap setia kok. Dan itulah inti dari seluruh strategi mereka. Bukan sekedar bertahan, tapi membangun kepercayaan yang tidak bisa ditawarkan oleh siapapun. Dari sini kita bisa melihat, di tengah gempuran startup dan hantaman pandemi, Bluebird tidak hanya selamat, tapi Bluebird membuktikan satu hal. Pada akhirnya, kualitas selalu menemukan jalannya untuk menang. Dan pada akhirnya, yang bertahan bukan hanya yang paling kuat, tapi yang mampu beradaptasilah yang mampu bertahan. Aku Kiki dan aku punya sahamnya. See you!